Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Di atas menara doa GPD Sejahtera Mojorjo Kajang, kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita berdoa firman Tuhan menjadi kekuatan baru dalam hidup kita di sepanjang hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, rasa takut adalah warna hidup manusia. Rasa takut akan dialami oleh siapa saja, dan itu sangat manusiawi. Tetapi ketakutan atau roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Itu ditaruh oleh iblis agar membuat saya dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang mengalami roh ketakutan tidak dapat melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupannya. Kita akan lihat pengalaman yang luar biasa antara Tuhan Yesus dengan murid-murid. Pada saat Tuhan mengajukan pertanyaan, ini pengalaman mereka pada saat mereka menghadapi topan dan juga badai. Kita akan buka dan kita akan baca di dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-38 sampai 40. Saya akan bacakan bagi kita semua. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dua pertanyaan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid. Mengapa kamu menjadi takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kita lihat ini sangat ironis. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus masih ada ketakutan yang mereka alami. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus mereka masih tidak percaya dengan sungguh, sehingga rasa takut itu melanda mereka. Ketakutan itu melanda mereka. Saya katakan kembali kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Tetapi roh ketakutan adalah bagian yang ditaruh oleh iblis, sehingga membuat saya tidak berdaya, Bapak Ibu tidak berdaya. Kita tidak bisa melakukan sesuatu. Itu sebabnya mari kita mau keluar dari setiap ketakutan-ketakutan, roh ketakutan itu. Karena roh ketakutan itu bagian yang dalam, rasa takut yang dalam, yang berlebihan, yang disebabkan oleh tekanan dan juga intimidasi. Bisa jadi oleh karena mungkin pengalaman masa lalu kita yang belum diselesaikan atau belum terselesaikan, sehingga seringkali membawa ada takut dalam hidup kita. Dan itu adalah roh ketakutan. Dan Alkitab menuliskan, roh ketakutan itu bukan Tuhan yang beri bagi kita semua, tapi itu iblis yang beri. Tapi apa yang Tuhan beri kepada kita? Kita akan lihat. Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi saya akan bacakan di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Ini yang Tuhan beri. Tuhan tidak pernah memberi kepada kita roh ketakutan. Tuhan tidak pernah memberi kepada kita hal-hal yang akan membuat kita tidak berdaya. Itu sebabnya kalau seandainya masih ada ketakutan-ketakutan, roh ketakutan dalam hidup kita disebabkan karena pengalaman masa lalu yang belum kita selesaikan, hari ini selesaikan. Tuhan akan dan Tuhan sanggup untuk menyelesaikan perkara yang luar biasa. Dan terimalah bagian yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu roh yang membangkitkan. Ini yang Tuhan beri, roh membangkitkan, bukan roh ketakutan. Ingat baik-baik, tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Yang Tuhan beri adalah roh yang membangkitkan, bukan roh ketakutan. Itu sebabnya selesaikan, bereskan masa lalu hidup kita, sehingga itu tidak akan mengintimidasi, menekan diri kita, sehingga kita tidak lagi merasa takut, karena kita tahu Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan. Bagaimana caranya agar roh yang membangkitkan itu termanifestasi dalam kehidupan kita? Saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita merasa mungkin ada rasa takut oleh karena kekurangan, kembali kepada firman Tuhan, manifestasikan roh yang membangkitkan. Perintahkan di dalam diri kita bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pada saat mulai ada roh ketakutan dalam hidup kita, ada ketakutan dalam hidup kita, oleh karena mungkin kita merasa bahwa saya mulai mengalami kekurangan, apalagi situasi yang terjadi hari-hari ini. Mari kita mau berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Pada saat kita mulai ada ketakutan oleh karena mungkin ada kekhawatiran, karena situasi belum juga membaik, mari kita katakan kepada diri kita sendiri, bangkitkan roh yang ada di dalam diri kita dan katakan kepada diri kita, aku tidak khawatir karena burung di udara Tuhan pelihara. Mari kita manifestasikan roh yang membangkitkan itu dalam hidup kita pada saat kita merasa lemah. Oleh karena mungkin situasi yang terjadi atau perihal dengan masalah persoalan sehingga ada kelemahan di dalam diri kita, orang melemahkan kita. Mari kembali kepada firman Tuhan dan katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Pada saat kita menikmati kekuatan Allah, saat kita menanti-nantikan Tuhan, segala kelemahan itu akan keluar dari dalam hidup kita. Sekali lagi, Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi yang Allah beri kepada kita roh yang membangkitkan. Itu sebabnya terimalah apa yang Tuhan beri, yaitu roh yang membangkitkan. Tolak setiap roh ketakutan. Kembali kepada firman Tuhan. Ingat baik-baik, pada saat kita merasa lemah, pada saat kita merasa khawatir, pada saat kita merasa tidak ada kekuatan, Alkitab menuliskan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Alkitab menuliskan bahwa jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Alkitab menuliskan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Berlari tidak akan pernah menjadi lelah, berjalan tidak akan pernah menjadi letih. Biarlah kita boleh menikmati kekuatan firman Tuhan yang menjadi pengharapan dalam kehidupan kita. Allah menolong kita, Allah menyertai kita, dan Dia pasti akan memberkati kita. Inilah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa, nyatakanlah kasih kemurahan-Mu dalam hidup setiap jemaat Tuhan. Semua mereka yang mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini, turunlah berkat Allah, memberikan mereka kekuatan dan juga kemampuan. Biarlah kami semua taruh dalam hati kami bahwa Allah tidak pernah memberikan kepada kami roh ketakutan. Allah tidak akan pernah memberikan kami hal-hal yang akan membuat kami terpuruk. Tapi Allah beri kepada kami adalah roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan juga ketertiban. Sehingga pada saat kami merasa lemah, pada saat kami merasa khawatir, pada saat kekuatan mulai Tuhan kami tidak rasakan, kami kembali kepada firman Tuhan karena kami percaya Tuhan adalah gembala kami yang baik. Kami tidak akan khawatir karena Allah memelihara kami. Dan kalau kami menanti-nantikan Tuhan, ada kekuatan baru Engkau berikan dalam kehidupan kami. Diberkatilah seluruh jemaat Tuhan. Nyatakan anugerah kasih-Mu. Hari ini mereka akan menikmati perlindungan, pertolongan Tuhan, damai sejahtera Allah mengalir atas seluruh jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami sudah berdoa, dan terima kasih untuk firman Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Salam sehat.